ini kita masuk ke seri pembelajaran fotografi ponsel dari paling dasar. Jadi kalau kamu mau belajar fotografi ponsel dari hal yang paling dasar sampai ke tingkat lanjut, jangan sampai kamu ketinggalan episode ini, karena ini merupakan awal dari video pembelajaran. Beberapa tahun ke belakang ini, aku kok ngelihat smartphone itu kok mulai serius terjun dalam dunia fotografi dan videografi. Pernah nggak sih kalian berpikir kayak begini? Bisa nggak sih kamera handphone, kamera smartphone itu bisa bersaing dengan kamera profesional? Kalau misalnya bisa, gimana ya caranya ya? Settingan-settingan apa aja sih yang akan kita pelajari buat bikin foto smartphone itu bisa menyerupai atau mendekati kamera profesional? Emangnya ada ya teknik fotografi buat kamera handphone? Pada dasarnya, basic dari fotografi ponsel atau smartphone itu sama aja kayak kalian belajar basic dari fotografi DSLR ataupun mirrorless. Kalian tuh harus belajar juga triangle exposure, white balance, terus apa lagi? Picture profile, dan banyak hal settingan lainnya yang ada di dalam kamera. Ribet ya istilah-istilah tersebut? Tenang, kita belum masuk ke sana kok. Santai aja. Perbedaan dari fotografi ponsel atau smartphone dengan fotografi kamera DSLR atau mirrorless itu adalah kalau misalnya kita buka aplikasi dari smartphone ini, dasar dari aplikasi yang ada di smartphone ini adalah kita moto secara auto nih teman-teman. Jadi saat aku masuk ke kamera seperti ini, itu tuh settingan kamera langsung menyesuaikan pencahayaan yang ada. Contoh kalau misalnya ini aku taruh fokus di tengah gini, jadi kamera ini secara auto itu mengatur settingan yang paling pas buat titik yang aku arahkan itu. Nah setelah dapat seperti itu, fokusnya juga langsung dapat, tinggal aku tarik ke bawah untuk ngegelapin, atas buat nerangin. Kamera sendiri yang akan ngatur settingan triangle exposure itu kayak ISO-nya harus berapa, shutternya harus berapa, diafragmanya harus berapa, itu nanti handphone kalian yang mengatur. Jadi semuanya serba auto. Gimana? Gampang kan? Jadi kalian nggak perlu pakai settingan manual kalau misalnya kalian ngerasa settingan manual itu belum dibutuhkan. Di dalam settingan kamera, kalian juga bisa nemuin garis pembantu. Jadi kalau misalnya nih kamu pertama kali masuk ke kamera, ini aku coba kasih record lagi ya. Jadi saat kamu pertama kali masuk ke kamera seperti ini kan nggak ada settingan gridnya nih ya. Kalau kalian lihat di monitor sekarang, ini kan kalau kalian lihat ini nggak ada settingan gridnya. Nah, cara mengaktifkan gridnya itu kamu masuk ke setting. Ini aku settingannya di iPhone ya. Aku masuk ke setting, setelah aku masuk ke setting, terus aku cari fungsi kamera. Terus di tulisan composition kamu masuk ke grid kamu nyalain. Setelah grid kamu nyalain, kamu masuk ke kamera lagi, lalu di kamera kamu itu kayak ada ini nih, ada garis-garis ini. Fungsi dari garis-garis ini adalah membantu kamu buat nentuin garis lurus dari sebuah foto. Contoh misalnya nih kamu mau foto begini buat foto pemandangan. Kalau misalnya kamu mau foto pemandangan tapi gambarnya miring-miring kan jadinya agak aneh ya. Nah, gimana caranya biar bisa lurus? Itu kamu menggunakan grid ini nih, ngebantu kalian buat bikin gambar menjadi lebih lurus. Ngebantu garis ini tuh pasti ngebantu kamu buat dapetin garis horizonnya gitu, garis horizontalnya kayak gitu. Selain untuk membantu kamu buat dapetin garis horizontalnya, grid ini itu ngebantu kamu buat nentuin komposisi buat fotografi kamu. Nggak selesai di sini, dalam dunia fotografi ponsel kalian juga bisa nemuin yang namanya filter. Filter itu kalau di kamera DSLR itu kayak picture style ya, mungkin picture style kayak gitu. Jadi dia itu memberikan warna-warna yang unik buat pengalaman fotografi dan videografi kalian. Nah kalau misalnya kalian lihat di handphone kalian ya, itu cara ngaktifinnya tuh kalau di handphoneku tuh dari foto aku geser, terus kalian cari yang ada titik 3, bulat 3 itu tapi ngegabung jadi satu, masuk ke bagian atas. Nah ini itu merupakan filter. Kalau misalnya nih kalian lihat di monitor ini nih, di handphoneku ini tuh aku bisa geser-geser ya. Ini ada standarnya seperti ini, terus aku geser ke vivid, ada tulisannya vivid, terus ada vivid warm, ada vivid cool, ada dramatic warm, dan banyak settingan lainnya. Ini tuh memberikan kesan yang nggak biasa dari settingan-settingan handphone kalian gitu. Jadi lebih unik gitu sih maksudnya. Setiap smartphone itu mempunyai filter color yang berbeda-beda. Contoh, filter color di iPhone 11 ku ini lebih banyak dibanding filter color yang ada di iPhone 7 ku yang lagi ngerekam itu. Jadi setiap handphone itu mempunyai karakter filter color yang berbeda-beda.
Oke, selanjutnya ini hal yang sederhana tapi sometimes terkadang tuh kalian tuh lupa terhadap hal ini. Apa itu? Aspek rasio. Aspek rasio itu apa sih? Nah, aspek rasio itu gampangnya begini. Aspek rasio itu ukuran foto yang kalian akan buat. Beberapa sarana berbagi foto, contoh misalnya kayak Instagram. Untuk feed Instagram itu kan kalau misalnya kalian lihat itu kan bentuknya square ya. Nah, kalau square itu berarti aspek rasionya 1:1 gitu. Terus kalau misalnya aku pengen IG story, kalau misalnya aku pengen IG story kan berarti bentuknya berdiri ya, vertikal begitu kan. Kalau vertikal berarti hitungannya itu 9:16. Itu apa sih? 9:16, 1:1. Jadi gini nih, sederhananya tuh kayak begini. Jadi misalnya nih 16:9. 16 itu tuh 16 tuh bagian sininya nih, bagian lebarnya, dan 9 itu bagian tingginya. Terus kalau misalnya aku buat begini, kalau aku buat begini berarti bagian bawahnya itu berapa? Bagian bawah itu yang angka depan itu 9, terus bagian belakangnya itu ini 16. Itu kalau misalnya aku bikinnya vertikal, atau biasanya orang bilang portrait ya. Terus kalau yang kayak begini kan orang biasa bilang apa? Landscape kan. Orang bilang landscape. Ada yang bilang horizontal, ada yang bilang tiduran, fotonya sambil tiduran. Bukan kita tiduran, tapi maksudnya gayanya fotonya itu dibikin kayak begini, tiduran bukan berdiri gitu kan, biasa orang bilangnya kayak gitu. Jadi menurut aku daripada kamu capek-capek nge-crop lagi, motong-motong lagi, ngedit lagi buat postingan, lebih baik kamu langsung setting sesuai dengan ukuran dari tempat yang dimana kamu mau ngebagiin foto tersebut. Ya misalnya nih kamu mau foto buat IG story, kalau misalnya kamu fotonya sambil tiduran begini atau landscape begini kan, nanti bagian atas sama bagian bawahnya kan kayak kosong ya. Jadi menurut aku tuh sia-sia kayak gitu. Nah, gimana caranya ya harus berdiri gini atau bilangnya portrait atau vertikal gitu. Karena apa? Saat aku foto begini masuk ke Instagram story, semuanya tuh full, fotonya bisa masuk secara maksimal. Oke, ini yang terakhir nih. Ini yang terakhir ini aku ngomongin apa ya sebutannya? Kekurangannya tapi juga solusinya. Jadi kayak begini teman-teman. Di balik teknologi canggih yang udah ditawarkan dari smartphone yang kita punya, baik itu berbagai fitur yang sangat mumpuni sekarang ini, kamera smartphone ini mempunyai satu buah kelemahan. Apa itu? Dia mempunyai sensor yang sangat kecil. Itu permasalahannya. Sensor kecil mengakibatkan kita itu menghasilkan foto yang kurang baik di tempat gelap. Misalnya di tempat gelap itu kalian lebih cenderung gambar itu lebih noise, lebih ada kayak titik-titik noise, itu kayak titik-titik gitu loh. Kayak titik-titik kayak gitu ya. Itu tuh kalau semakin gelap tempat kamu foto itu bakal bikin foto kamu itu makin banyak noise-nya. Kayak gitu. Nah, gimana caranya buat kita meminimalisir noise di foto atau di video? Ya caranya itu kamu harus menggunakan cahaya yang cukup buat kamera kamu, buat kamu foto. Kalau misalnya kita foto, untuknya di handphone kita ini ada yang namanya flash nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau foto, pastiin kalau misalnya tempatnya gelap, kalian harus menggunakan flash yang ada. Atau mungkin handphone kalian udah canggih, bisa low light kayak Huawei P30, P40 udah keluar sih ya, P40 atau P30 kayak gitu kan. Itu sih aku kurang tahu ya bisa atau enggak. Yang jelas iPhone ini kalau buat foto tempat gelap sih agak memble gitu. Jadi kalau misalnya di tempat gelap, aku sih biasanya menggunakan sebuah flash bawaan kameraku sih. Jadi tinggal aku aktifin doang. Setelah aktif aku bantu buat foto atau aku bantu pakai buat video. Menurutku beberapa hal yang udah kita bahas tadi itu sudah lebih dari cukup untuk kita memulai dasar fotografi buat smartphone. Yang harus kalian lakuin sekarang adalah ambil smartphone kalian, praktekin apa yang kita udah bahas tadi, terus upload di Instagram, dan jangan lupa tag ke Instagramku ya, amosart.id. Aku pengen ngeliat foto kalian yang aku yakin sih kualitasnya udah pasti luar biasa canggih, luar biasa keren pastinya, aku yakin banget. Tolong di foto terus di tag aku ya, biar kita bisa sharing bareng. Ya udah, kayaknya segini dulu ya sharing kita pada kali ini, pada video hari ini. Like video ini kalau kalian suka, dan dislike video ini kalau kalian ngerasa video ini gak berguna sama sekali. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya. Kita ketemu lagi di seri fotografi ponsel selanjutnya. Aku Amos, dan jangan sampai alat menghalangi kalian buat